Doni duduk di sudut ruangan hotel yang megah, menatap cemas ke arah pintu. Suara derap langkah dan bisikan dari lorong hotel seolah mengiringi detak jantungnya yang kian cepat. Mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang rapi, ia berusaha tampil tenang. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memandang pemandangan kota dari balik jendela besar yang memberikan pemandangan gemerlap malam kota Jakarta. Namun, rasa gelisah tetap menghantui, terutama karena ia tahu siapa yang akan datang menemuinya malam ini. Pintu kamar hotel akhirnya terbuka dengan perlahan, menampilkan sosok wanita anggun yang memancarkan aura elegan. Wanita itu tidak lain adalah Tante Yuni, istri dari seorang pejabat ternama di kota mereka. Rambutnya tergerai indah, gaun mahal yang dikenakannya membalut tubuh dengan sempurna, membuatnya tampak berwibawa dan menggoda sekaligus. Doni bangkit dari tempat duduknya dan tersenyum, menyambut wanita yang kini berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam penuh rasa penasaran. Ia tahu malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. "Aku senang kamu bisa datang," ujar Tante Yuni dengan suara lembut namun tegas, berjalan mendekat dan duduk di sofa. Doni, meskipun merasa sedikit canggung, berusaha untuk tetap tenang. "Tentu saja, Tante," jawabnya sambil berusaha tersenyum. Doni tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini, namun kesempatan yang diberikan oleh Tante Yuni terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Tante Yuni adalah sosok wanita yang tidak hanya cantik tapi juga berwibawa. Usianya mungkin sudah memasuki kepala 4, namun pesonanya tak kalah dengan wanita muda. Sejak pertama kali bertemu dengan Doni di sebuah acara sosial, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pria muda itu. Tatapan mata Doni yang tajam dan senyum yang memikat membuatnya tidak bisa melupakan pertemuan singkat tersebut. Sejak saat itu, ia mulai merencanakan pertemuan rahasia mereka di tempat yang jauh dari pandangan publik. Sebagai istri dari Pak Budi, seorang pejabat terkemuka, Tante Yuni selalu tampil sempurna di depan publik. Kehidupan mereka tampak bahagia dan harmonis, namun kenyataannya berbeda. Pak Budi sering sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan Tante Yuni sendirian dengan rasa kesepian yang mendalam. Ketika Doni muncul dalam hidupnya, ia merasa seakan menemukan pelarian dari rutinitas yang membosankan. Doni menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh suaminya, perhatian dan gairah yang tulus. Dalam setiap pertemuan mereka, Tante Yuni merasa hidup kembali. Doni tahu bagaimana cara membuatnya merasa istimewa dan dihargai. Setiap sentuhan, setiap kata manis yang diucapkan Doni, membuat Tante Yuni semakin tergila-gila. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, namun perasaan yang muncul terlalu kuat untuk diabaikan. Bagi Tante Yuni, Doni adalah sumber kebahagiaan baru yang selama ini hilang dari hidupnya. Suatu malam, setelah beberapa kali pertemuan, Tante Yuni mengajak Doni untuk berbicara serius. Mereka duduk berhadapan di sofa hotel yang empuk. "Doni, aku ingin kita punya kesepakatan," ujar Tante Yuni sambil membuka tas tangannya. Doni memandang wanita itu dengan penasaran. Dari tasnya, Tante Yuni mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menyerahkannya kepada Doni. "Ini sebagai tanda keseriusanku," lanjutnya. Doni membuka amplop tersebut dan menemukan setumpuk uang di dalamnya. "Ini terlalu banyak, Tante," ucap Doni dengan ragu. Namun, Tante Yuni hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kamu layak mendapatkannya, Doni. Aku ingin kamu melayani semua hasratku. Dan jangan khawatir, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi jika kamu bisa membuatku bahagia," kata Tante Yuni dengan nada suara yang lembut namun penuh keyakinan. Doni, yang sedang berjuang untuk hidup di kota besar, tahu bahwa tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia mengangguk perlahan, menyetujui kesepakatan terlarang ini. Sejak saat itu, peran Doni dalam kehidupan Tante Yuni semakin jelas. Ia bukan hanya sekadar teman kencan rahasia, tetapi juga seseorang yang diandalkan untuk memberikan kebahagiaan yang selama ini hilang dari hidup wanita itu. Doni tahu bahwa ini bukanlah hubungan yang biasa, namun ia bertekad untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin. Setiap pertemuan mereka, Doni berusaha memberikan yang terbaik, memastikan Tante Yuni merasa puas dan bahagia. Setiap kali mereka bertemu, Tante Yuni semakin tergila-gila dengan ketampanan Doni. Pria muda itu tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki keterampilan khusus yang membuat Tante Yuni merasa sangat istimewa. Pijatan-pijatan yang diberikan Doni selalu berhasil meredakan stres dan ketegangan yang dirasakan Tante Yuni.
Ia merasa seakan-akan menemukan kembali gairah hidup yang selama ini hilang. Doni tahu betul bagaimana cara memanjakan wanita itu, membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Tante Yuni semakin hari semakin tergantung pada Doni. Setiap kali mereka berpisah, ia merasa hampa dan merindukan sentuhan serta kehangatan yang diberikan oleh Doni. Bagi Tante Yuni, Doni adalah pelarian dari kehidupan yang penuh tekanan dan kebosanan. Setiap pertemuan mereka selalu dinantikan dengan penuh antusiasme, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan. Di sisi lain, Doni menyadari bahwa ia telah menjadi bagian penting dalam hidup Tante Yuni. Meskipun pada awalnya ia melakukannya demi uang, lambat laun ia merasakan simpati dan kasih sayang terhadap wanita itu. Doni tahu bahwa Tante Yuni sebenarnya adalah wanita yang baik, namun terjebak dalam kehidupan yang tidak membahagiakannya. Oleh karena itu, ia berusaha memberikan yang terbaik, memastikan setiap pertemuan mereka menjadi momen yang tak terlupakan bagi Tante Yuni. Doni yang berusia jauh lebih muda dari Tante Yuni tidak merasa masalah dengan perannya. Bagi Doni, ini hanyalah pekerjaan yang harus dilakukannya dengan baik. Ia sudah terbiasa memainkan peran sebagai pria yang penuh perhatian dan romantis. Meskipun begitu, di balik profesionalismenya, Doni merasa ada ikatan emosional yang tumbuh antara dirinya dan Tante Yuni. Ia merasa senang bisa membuat wanita itu bahagia, meskipun tahu bahwa kebahagiaan ini bersifat sementara dan terlarang. Malam-malam yang mereka habiskan bersama selalu penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Doni melayani Tante Yuni dengan sepenuh hati, seolah-olah wanita itu adalah istrinya sendiri. Ia tahu bahwa peran ini harus dimainkan dengan sempurna, tidak hanya demi uang, tetapi juga demi kebahagiaan Tante Yuni. Doni memahami bahwa di balik kemewahan dan kehidupan yang tampaknya sempurna, Tante Yuni adalah wanita yang sangat kesepian dan membutuhkan cinta sejati. Namun, Doni juga sadar bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, mereka harus berpisah dan kembali ke kehidupan masing-masing. Meskipun begitu, Doni bertekad untuk membuat setiap momen bersama Tante Yuni menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan. Ia rela menjalani peran ini selama masih dibutuhkan, memastikan bahwa Tante Yuni selalu merasa dicintai dan dihargai, meskipun hanya dalam batasan hubungan terlarang mereka. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Doni. Doni adalah sosok yang tampan dengan wajah yang selalu terlihat tenang. Tubuhnya yang atletis dan gaya bicaranya yang santai seringkali menarik perhatian banyak orang, terutama wanita. Namun, di balik ketampanannya, Doni menyimpan banyak cerita dan perjuangan yang jarang diketahui orang lain. Ia bukan hanya seorang pria yang beruntung, tetapi juga seorang pekerja keras yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Pertemuannya dengan Tante Yuni bukanlah suatu kebetulan semata. Doni memang seringkali terlibat dalam pergaulan kelas atas karena pekerjaannya. Sebagai seorang supir taksi online, ia seringkali mendapatkan penumpang yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Salah satunya adalah Tante Yuni yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara sosial. Percakapan singkat di dalam mobil membuat Tante Yuni tertarik pada Doni, yang akhirnya berujung pada hubungan rahasia mereka. Meskipun demikian, Doni tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah bertemu dengan Tante Yuni. Keputusan untuk terlibat dalam hubungan terlarang ini bukanlah sesuatu yang diambilnya dengan mudah. Ia tahu risiko yang harus dihadapi, namun kebutuhan akan uang dan kesempatan yang ditawarkan oleh Tante Yuni terlalu besar untuk diabaikan. Sejak saat itu, kehidupan Doni berubah, menjadi lebih kompleks namun juga penuh dengan pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Doni adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta. Ia mengambil jurusan manajemen bisnis, sebuah pilihan yang diharapkannya akan membuka banyak peluang karir di masa depan. Meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan, Doni selalu berusaha untuk tetap fokus pada studinya. Baginya, pendidikan adalah jalan utama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selama di kampus, Doni dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan cerdas. Banyak teman-temannya yang kagum dengan ketekunan dan kegigihannya. Meskipun demikian, Doni jarang berbicara tentang kehidupan pribadinya.
Ia lebih suka menjaga jarak dan tidak terlalu membuka diri kepada orang lain. Bukan karena ia sombong, tetapi karena ia tidak ingin orang lain mengetahui betapa kerasnya perjuangan yang harus dilaluinya untuk tetap bisa kuliah. Di balik kesibukan akademisnya, Doni juga aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di kampus. Ia seringkali terlibat dalam proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar. Bagi Doni, kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengalaman berharga, tetapi juga menjadi pelarian dari tekanan hidup yang harus dihadapinya sehari-hari. Meski hidupnya tidak mudah, Doni selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Doni bekerja sebagai seorang supir taksi online. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas waktu yang sangat dibutuhkan mengingat jadwal kuliah dan tugas-tugasnya yang padat. Setiap hari, Doni berkeliling kota Jakarta, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun pekerjaan ini melelahkan, Doni menikmatinya karena ia bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Pekerjaan sebagai supir taksi online juga memberikan Doni banyak pengalaman berharga. Ia belajar tentang kesabaran dan bagaimana berinteraksi dengan berbagai macam karakter penumpang. Kadang-kadang, ia harus menghadapi penumpang yang tidak ramah atau bahkan kasar. Namun, Doni selalu berusaha untuk tetap profesional dan menjaga sikap positif. Baginya, setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun penghasilannya tidak selalu cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya, Doni tidak pernah menyerah. Ia selalu mencari cara untuk menghemat dan mengatur keuangannya dengan bijak. Pekerjaan ini memang tidak mudah, tetapi Doni tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang harus dilaluinya untuk mencapai cita-citanya. Setiap kali ia merasa lelah, Doni selalu mengingat tujuan utamanya dan kembali termotivasi untuk terus bekerja keras. Latar belakang keluarga Doni tidaklah sederhana, tetapi juga tidak berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji yang pas-pasan, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Meski hidup dalam keterbatasan, orang tua Doni selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, termasuk pendidikan yang layak. Doni tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan dukungan. Orang tuanya selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan pantang menyerah. Meskipun mereka tidak bisa memberikan kemewahan, mereka memastikan bahwa Doni dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan yang baik dan dukungan moral yang kuat. Doni selalu menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun, kehidupan di keluarga Doni tidak selalu berjalan mulus. Mereka seringkali harus menghadapi berbagai masalah keuangan yang membuat mereka harus berhemat dan hidup sederhana. Doni menyadari bahwa ia harus bekerja keras untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Itulah mengapa ia memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Meski harus membagi waktu antara belajar dan bekerja, Doni tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dilaluinya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk melepas penat dan tekanan dari kehidupan sehari-harinya, Doni seringkali menghabiskan waktu di klub. Tempat ini menjadi pelariannya dari rutinitas yang melelahkan. Di sana, ia bisa menikmati musik, menari, dan minum alkohol untuk sejenak melupakan segala masalah yang dihadapinya. Meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah cara yang sehat untuk mengatasi stres, Doni merasa bahwa ia membutuhkan waktu untuk bersenang-senang dan merasa bebas. Di klub, Doni bertemu dengan banyak orang baru. Beberapa dari mereka menjadi teman dekat, sementara yang lain hanya menjadi teman malam itu saja. Meskipun begitu, Doni selalu berhati-hati dalam pergaulannya. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkungan yang negatif atau membuat keputusan yang bisa merugikan masa depannya. Baginya, klub adalah tempat untuk bersenang-senang dan melepas penat, bukan untuk mencari masalah. Namun, ada kalanya Doni merasa hampa meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari di klub hanyalah sementara. Setelah malam berakhir, ia harus kembali menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan. Meskipun begitu, Doni selalu berusaha untuk tetap positif dan memandang setiap hari sebagai kesempatan baru untuk mencapai impiannya. Baginya, setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa.
Suatu hari, Doni menerima pesanan di aplikasi untuk menjemput penumpang di sebuah rumah di kawasan elit Jakarta. Rumah tersebut terlihat megah dengan taman yang tertata rapi dan pagar tinggi yang menjulang. Doni, yang sudah terbiasa dengan berbagai macam lokasi penjemputan, tidak terlalu memperhatikan detail tersebut. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketika ia berhenti di depan rumah, ia melihat sekilas dari spion bahwa pintu rumah terbuka dengan cepat dan seorang wanita keluar dengan langkah tergesa-gesa. Wanita itu tampak kalut dan terburu-buru. Dengan cepat, ia membuka pintu belakang mobil Doni dan masuk ke dalam. Doni menoleh sebentar, melihat bahwa wanita tersebut mengenakan pakaian yang mahal, tetapi wajahnya penuh dengan kesedihan dan air mata. Doni, yang terbiasa menghadapi berbagai karakter penumpang, kali ini merasa sedikit cemas melihat keadaan wanita tersebut. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin membuat situasi menjadi lebih buruk dengan bertanya terlalu banyak. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Doni menghidupkan mesin mobil dan mulai bergerak. Suasana di dalam mobil sangat canggung. Doni dapat mendengar isak tangis pelan dari belakang, dan meskipun ingin menawarkan bantuan, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk menunggu hingga wanita itu tenang sedikit sebelum mencoba untuk berbicara. Wanita yang baru saja masuk ke mobil Doni terus menangis. Suara isaknya terdengar jelas di dalam kabin mobil yang sunyi. Doni melihat ke arah kaca spion, memperhatikan wanita itu yang sedang berusaha menghapus air matanya dengan tisu. Meski tidak ingin terlalu mencampuri urusan pribadi penumpangnya, Doni merasa empati melihat wanita itu dalam keadaan yang begitu terpuruk. Doni mengemudi dengan hati-hati, memastikan perjalanan tetap nyaman meskipun suasana hati penumpangnya sedang tidak baik. Sesekali, ia melirik kaca spion untuk memastikan bahwa wanita tersebut baik-baik saja. Namun, tangisan wanita itu tidak kunjung berhenti, membuat Doni semakin merasa tidak enak hati. Ia memahami bahwa wanita itu mungkin sedang menghadapi masalah besar, tetapi ia juga tahu bahwa terkadang, orang hanya membutuhkan ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka. Meskipun demikian, Doni mulai merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus mengemudi tanpa tujuan yang jelas, dan ia tidak ingin wanita tersebut merasa semakin terpuruk tanpa ada yang mencoba untuk membantu. Namun, ia juga harus berhati-hati agar tidak membuat wanita itu merasa lebih tidak nyaman. Suasana di dalam mobil semakin canggung seiring perjalanan berlanjut. Doni merasa tidak enak untuk memulai obrolan, tetapi ia tahu bahwa ia harus tahu kemana tujuan mereka. Wanita itu masih menangis, dan Doni tidak ingin mengganggu dengan pertanyaan yang mungkin dianggap tidak sensitif. Ia memutar otaknya, mencari cara yang tepat untuk memulai percakapan tanpa menambah beban emosional wanita tersebut. Di dalam hati, Doni berdoa agar wanita itu segera memberi petunjuk tentang kemana ia ingin pergi. Sementara itu, ia mencoba mengemudi dengan tenang, menjaga mobil tetap berjalan dengan lancar. Doni mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dari membawanya ke tempat umum yang ramai hingga mencari tempat yang lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa keputusan terbaik adalah menunggu hingga wanita itu memberinya arahan. Di tengah kecanggungannya, Doni mendengar suara wanita itu yang semakin terisak. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk menolong, meskipun hanya dengan menawarkan telinga yang mendengarkan. Doni tahu bahwa kadang-kadang, orang hanya perlu merasa didengar dan dipahami untuk mengurangi beban di hati mereka. Setelah beberapa saat, Doni memberanikan diri untuk bertanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Maaf, Bu," katanya dengan suara pelan dan penuh perhatian. "Saya harus tahu mau diantar kemana. Apakah ada tempat yang Ibu inginkan untuk pergi?" Ia berharap bahwa dengan pertanyaan ini, wanita itu akan memberikan petunjuk atau setidaknya merasa bahwa ada seseorang yang peduli dengan keadaannya. Wanita itu terdiam sejenak, seolah sedang mencerna pertanyaan Doni. Isak tangisnya mereda sedikit, dan ia mengangkat kepala, meskipun matanya masih merah dan bengkak karena menangis. Doni menunggu dengan sabar, memberikan ruang bagi wanita itu untuk merespons. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, setiap kata harus dipilih dengan hati-hati untuk tidak menambah beban emosional yang sedang dialami. Doni merasakan kelegaan kecil ketika wanita itu akhirnya membuka mulut untuk menjawab. Meskipun tangisannya belum sepenuhnya reda, setidaknya ada komunikasi yang terjalin.
Doni berharap bahwa apapun yang dikatakan wanita itu, ia bisa membantunya dengan cara terbaik yang bisa ia lakukan sebagai seorang supir taksi online. Dengan suara yang masih tersendat karena tangis, wanita itu menjawab, "Terserah Mas saja, yang penting saya gak di rumah." Jawaban itu membuat Doni merasa sedikit bingung, tetapi ia segera menyadari bahwa wanita itu mungkin hanya ingin menjauh dari tempat yang membuatnya tertekan. Doni memutar otak, mencari tempat yang mungkin bisa menenangkan hati wanita tersebut. Ia berpikir untuk membawanya ke tempat yang tenang, seperti taman atau kafe yang nyaman. "Baik, Bu. Saya akan membawa Ibu ke tempat yang tenang," ujar Doni dengan suara lembut. Ia berusaha menunjukkan sikap tenang dan penuh pengertian, meskipun di dalam hati ia merasa sedikit cemas. Doni mengarahkan mobil ke sebuah taman kota yang cukup sepi, berharap bahwa suasana alam yang tenang bisa membantu menenangkan pikiran wanita itu. Sepanjang perjalanan, Doni tetap diam, memberikan ruang bagi wanita itu untuk meredakan emosinya. Doni menyadari bahwa meskipun ia hanya seorang supir taksi online, ia bisa memainkan peran penting dalam membantu orang lain di saat-saat sulit. Ia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab moralnya untuk memastikan bahwa penumpangnya merasa aman dan nyaman, meskipun hanya untuk sementara waktu. Doni berharap bahwa apapun yang sedang dihadapi oleh wanita tersebut, ia bisa memberikan sedikit ketenangan dan dukungan yang dibutuhkan. Doni melajukan mobilnya menuju taman kota yang sepi, berharap tempat tersebut bisa menenangkan hati wanita yang sedang bersedih di kursi belakang. Tiba-tiba, di tengah tangisnya, wanita itu berkata dengan suara bergetar, "Mas, mau gak saya bayar untuk seharian untuk menemani saya?" Tawaran itu membuat Doni terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada penumpang yang meminta hal seperti itu, apalagi dalam keadaan emosional seperti wanita ini. Doni merasakan campuran perasaan antara kebingungan dan ketidaknyamanan. Meskipun ia terbiasa dengan berbagai macam permintaan dari penumpang, kali ini situasinya sangat berbeda. Ia tidak ingin memanfaatkan keadaan wanita tersebut yang sedang rapuh. "Tidak usah dibayar, Bu. Saya malah yang tidak enak," jawab Doni dengan tulus. Ia ingin menunjukkan empati dan kesediaannya untuk membantu tanpa pamrih. Namun, wanita itu bersikeras. "Tidak apa-apa, Mas. Biasanya sehari narik dapatnya berapa?" tanyanya, mencoba mengetahui lebih lanjut tentang penghasilan Doni. Ia tampak begitu putus asa untuk mendapatkan teman di saat sulitnya, hingga bersedia membayar untuk sekadar ditemani. Doni terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, membantu seseorang di saat mereka membutuhkan adalah hal yang wajar dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Doni merasa sedikit canggung dengan situasi tersebut. Ia tidak ingin wanita itu merasa seperti harus membayarnya untuk mendapatkan perhatian dan bantuan. Namun, melihat kesungguhan di wajah wanita itu, Doni akhirnya menjawab, "Tidak pasti, Bu. Paling banyak saya cuma dapat 500.000 sehari." Ia berharap jawaban ini bisa membuat wanita itu mengerti bahwa uang bukanlah hal yang paling penting baginya saat ini. Wanita itu tampak berpikir sejenak sebelum menjawab, "Baiklah, saya bayar Mas 2 juta untuk temenin saya seharian. Saya tidak mau ditolak, jadi mohon diterima." Doni terkejut mendengar tawaran tersebut. Jumlah itu lebih dari cukup untuk menutupi penghasilannya dalam beberapa hari. Namun, lebih dari itu, Doni melihat betapa desperado wanita ini untuk tidak merasa sendirian di saat yang sangat sulit baginya. Doni menghela napas pelan, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Baiklah, Bu. Kalau memang itu yang Ibu inginkan," katanya dengan nada pelan. Ia tahu bahwa uang itu bisa membantu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa memberikan dukungan emosional bagi wanita tersebut. Doni memutuskan untuk menerima tawaran itu, bukan karena uang, tetapi karena ia ingin benar-benar membantu seseorang yang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan. Setelah menerima tawaran wanita itu, Doni merasa bahwa ia harus lebih memahami apa yang sedang dihadapi oleh penumpangnya. Mereka tiba di taman kota yang sepi, dan Doni memarkir mobil di bawah rindangnya pohon. Ia berbalik menghadap wanita itu, mencoba memberikan senyuman yang bisa sedikit menenangkan. "Bu, ada yang bisa saya bantu selain menemani hari ini?" tanyanya dengan hati-hati. Wanita itu mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Terima kasih, Mas. Saya cuma butuh seseorang untuk diajak bicara, untuk mendengar," katanya dengan suara yang masih sedikit bergetar.
Doni mengangguk, mengerti bahwa kadang-kadang, hanya dengan mendengarkan seseorang bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Ia bersiap untuk mendengarkan cerita wanita itu, memberikan semua perhatiannya. Mereka berjalan-jalan di taman, menikmati suasana yang tenang. Wanita itu mulai bercerita tentang masalah rumah tangganya, tentang suaminya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak pernah punya waktu untuknya. Ia merasa kesepian dan terabaikan, meskipun tinggal di rumah yang megah dan memiliki segalanya dari segi materi. Doni mendengarkan dengan seksama, memberikan tanggapan yang penuh empati dan pengertian. Ia tahu bahwa saat ini, yang paling dibutuhkan oleh wanita itu adalah rasa diterima dan dipahami. Doni pun mulai berbagi sedikit tentang kehidupannya. Ia bercerita bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang bekerja sebagai supir taksi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun penghasilannya tidak menentu, ia selalu berusaha untuk tetap bersyukur dan bekerja keras. Saya sebenarnya menikmati pekerjaan ini, Bu. Saya bisa bertemu banyak orang dan belajar banyak hal dari mereka, kata Doni dengan senyuman. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tampak tertarik dengan cerita Doni. Mas masih muda, tapi sudah harus bekerja keras seperti ini. Saya salut dengan keteguhan hati Mas, katanya dengan tulus. Doni merasa sedikit lega, setidaknya ia bisa menunjukkan kepada wanita itu bahwa semua orang memiliki perjuangannya masing-masing, dan bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Percakapan mereka terus berlanjut, beralih dari satu topik ke topik lainnya. Doni merasa bahwa hubungan mereka bukan lagi antara supir dan penumpang, tetapi seperti teman yang saling berbagi cerita hidup. Hari itu, meskipun dimulai dengan kesedihan, berubah menjadi momen di mana dua orang yang berbeda latar belakang saling menemukan penghiburan dan dukungan dalam kebersamaan mereka. Menjelang sore, wanita itu kembali mengulang tawarannya. Mas, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membayar 2 juta untuk menemani saya seharian. Saya tidak mau ditolak, jadi mohon diterima, katanya dengan nada pelan. Doni tahu bahwa uang tersebut sangat berarti baginya, tetapi yang lebih penting adalah ia telah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dengan nada pelan, Doni akhirnya menerima tawaran itu. Baiklah, Bu. Saya terima tawarannya, katanya. Wanita itu tersenyum, kali ini dengan mata yang tidak lagi penuh dengan air mata, tetapi dengan sedikit kebahagiaan dan rasa lega. Terima kasih, Mas. Anda tidak tahu betapa berartinya bantuan Anda hari ini, katanya dengan tulus. Doni merasa bahwa hari itu adalah salah satu hari yang paling bermakna dalam hidupnya. Ia tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Bagi Doni, itu adalah pengalaman yang tidak ternilai harganya, dan ia berharap bisa terus membantu orang lain di masa mendatang. Setelah seharian bersama, Tante Yuni mengajak Doni untuk berhenti di sebuah tempat makan yang cukup terkenal di daerah tersebut. Restoran tersebut terkenal dengan hidangan khas Nusantara yang lezat dan suasananya yang nyaman. Doni mengiyakan ajakan itu, dan mereka pun memarkir mobil di area parkir restoran. Doni membantu Tante Yuni keluar dari mobil, dan mereka berjalan masuk ke dalam restoran. Doni merasa agak canggung, namun mencoba untuk tetap santai dan menikmati waktu tersebut. Mereka memilih meja di pojok yang agak sepi, sehingga mereka bisa berbicara dengan lebih leluasa tanpa terganggu oleh pengunjung lain. Setelah memesan makanan, Tante Yuni mulai terlihat lebih rileks. Ia menyadari bahwa hari ini, ia telah menemukan seseorang yang bisa mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari makanan favorit hingga pengalaman hidup. Doni merasa bahwa Tante Yuni sebenarnya adalah wanita yang baik dan penuh perhatian, meskipun berada dalam situasi yang sulit. Ia berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam percakapan mereka, menunjukkan bahwa ia peduli dan ingin membantu sebisa mungkin. Setelah beberapa saat, Tante Yuni mulai membuka diri lebih jauh tentang kehidupannya. Doni, sebenarnya saya punya masalah besar di rumah, katanya dengan nada serius. Doni mengangguk, memberikan isyarat bahwa ia siap mendengarkan. Suami saya, dia sangat kasar. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Dia sering berselingkuh dan tidak peduli dengan perasaan saya, lanjutnya. Doni terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang tampak begitu anggun dan kuat seperti Tante Yuni bisa mengalami hal seburuk itu. Saya benar-benar merasa terperangkap dalam pernikahan ini, Doni.
Saya tidak punya siapa-siapa untuk berbicara tentang hal ini. Semua orang hanya melihat saya sebagai istri pejabat yang hidupnya penuh kemewahan, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya saya alami, ungkap Tante Yuni dengan mata berkaca-kaca. Doni merasa empati yang mendalam terhadap Tante Yuni. Ia tahu bahwa kadang-kadang orang-orang yang tampak kuat di luar sebenarnya menyimpan luka yang dalam di dalam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan moral dan menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli. Saya di sini untuk mendengarkan, Tante. Apapun yang Tante ingin ceritakan, saya akan mendengarkan, katanya dengan lembut. Tante Yuni melanjutkan ceritanya, suami saya adalah salah satu pejabat negara. Posisinya yang tinggi membuat dia merasa bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Dia sering sekali membawa wanita lain ke rumah kami, bahkan di depan mata saya. Dia merasa begitu berkuasa dan tidak peduli dengan perasaan saya, ceritanya sambil menghela napas panjang. Doni bisa merasakan betapa berat beban yang ditanggung oleh Tante Yuni. Ia mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami situasi yang dihadapi oleh wanita ini. Saya tidak tahu harus bagaimana, Doni. Saya merasa begitu terhina dan tidak berdaya. Semua orang menganggap saya beruntung karena menikah dengan seorang pejabat, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya harus mengorbankan begitu banyak hal, lanjut Tante Yuni. Doni berpikir keras, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur dan memberikan dukungan kepada Tante Yuni. Tante, saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan dan perlakuan yang baik, apapun posisi atau status mereka. Tante layak mendapatkan lebih dari ini, katanya dengan tulus. Ia berharap kata-katanya bisa sedikit mengurangi beban yang dirasakan oleh Tante Yuni. Tante Yuni mengangguk pelan, menandakan bahwa ia menghargai dukungan Doni. Suami saya terang-terangan membawa wanita lain ke rumah kami. Tidak peduli saya ada di rumah atau tidak. Dia bahkan pernah membawa mereka ke kamar tidur kami, katanya dengan suara yang bergetar. Doni bisa melihat betapa sakitnya perasaan Tante Yuni ketika mengingat kejadian tersebut. Doni merasa marah dan tidak terima mendengar bagaimana suami Tante Yuni memperlakukannya. Ia tahu bahwa situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Tante, apakah Tante pernah mencoba untuk membicarakan hal ini dengan suami Tante? Mungkin ada cara untuk menyelesaikannya, tanyanya, meskipun ia tahu bahwa situasinya mungkin lebih rumit daripada yang terlihat. Tante Yuni menghela napas panjang. Dia tidak pernah mau mendengarkan. Setiap kali saya mencoba berbicara, dia selalu mengabaikan saya atau bahkan menjadi lebih kasar. Saya merasa seperti tidak ada jalan keluar dari semua ini, katanya dengan nada putus asa. Doni merasa hatinya tersentuh. Ia ingin membantu Tante Yuni menemukan solusi, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat kompleks. Tante Yuni melanjutkan, suami saya sudah berumur 51 tahun, tetapi kelakuannya masih seperti itu hanya karena dia punya uang. Dia merasa bisa melakukan apa saja dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Uang dan kekuasaan telah membuatnya menjadi orang yang egois dan kejam. Doni merasa marah mendengar bagaimana seorang pria bisa begitu tidak menghargai istrinya sendiri hanya karena memiliki kekayaan dan kekuasaan. Doni merasa bahwa sesuatu harus dilakukan untuk membantu Tante Yuni. Tante, apakah Tante pernah mempertimbangkan untuk mencari bantuan hukum atau berbicara dengan seseorang yang bisa membantu? Tanyanya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi mungkin itu adalah salah satu cara untuk memberikan keadilan kepada Tante Yuni. Tante Yuni menghela napas panjang. Saya pernah berpikir untuk melakukannya, tetapi saya takut. Suami saya memiliki banyak koneksi dan pengaruh. Saya takut apa yang akan terjadi jika saya mencoba melawannya, katanya dengan ketakutan. Doni merasakan betapa sulitnya posisi Tante Yuni, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil jika ada tekad dan keberanian untuk berubah. Ia bertekad untuk terus mendukung Tante Yuni sebisa mungkin. Tepat pukul 9 malam, Tante Yuni meminta Doni untuk mengantarnya ke sebuah hotel untuk menginap. Doni yang sudah semakin akrab dengan Tante Yuni merasa tidak keberatan. Mereka keluar dari restoran dan kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan menuju hotel, Doni berusaha untuk membuat Tante Yuni merasa nyaman dan aman. Di tengah perjalanan, Doni bisa melihat betapa lelahnya Tante Yuni setelah seharian penuh dengan emosi yang naik turun. Ia mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada tugasnya untuk memastikan bahwa Tante Yuni sampai di hotel dengan selamat. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di hotel yang cukup mewah di pusat kota.
Tante Yuni meminta Doni untuk menunggu di mobil sementara ia memeriksa kamar dan menyelesaikan administrasi di resepsionis. Doni mengangguk dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 15 menit, Tante Yuni kembali dengan kunci kamar di tangannya. "Ayo, Doni. Mari kita masuk," katanya dengan senyum lelah. Sebelum masuk ke hotel, Tante Yuni mengingat bahwa dia tidak membawa baju ganti. "Doni, kita perlu berhenti sebentar di mall untuk membeli beberapa pakaian." "Saya tidak membawa baju ganti," katanya. Doni mengiyakan dan langsung mengarahkan mobil ke pusat perbelanjaan terdekat. Sesampainya di mall, mereka berjalan menuju toko pakaian yang terkenal dengan koleksi pakaian yang elegan dan berkualitas. Tante Yuni mulai memilih beberapa setelan pakaian, sementara Doni hanya mengikutinya dari belakang, merasa sedikit canggung berada di toko pakaian wanita. Namun, ia tetap berusaha untuk membantu sebisa mungkin. Tante Yuni kemudian melihat ke arah Doni dan berkata, "Doni, kamu juga pilih beberapa pakaian untukmu. Biar saya yang bayar." Doni terkejut mendengar tawaran itu. "Tidak usah, Tante. Saya sudah cukup dengan pakaian saya," katanya dengan sopan. Namun, Tante Yuni bersikeras, "Tidak, Doni. Kamu telah banyak membantu saya hari ini. Ini bentuk terima kasih saya." Doni akhirnya setuju dan mulai memilih beberapa pakaian. Ia merasa canggung memilih pakaian di hadapan Tante Yuni, tetapi ia berusaha untuk tidak mengecewakan wanita yang telah begitu baik padanya. Tante Yuni tampak puas melihat Doni akhirnya memilih beberapa pakaian yang sesuai. Setelah beberapa saat, mereka membawa pakaian yang telah dipilih ke kasir. Tante Yuni membayar semuanya tanpa ragu. "Ini tidak seberapa dibandingkan dengan bantuan yang kamu berikan hari ini, Doni," katanya dengan senyum. Doni merasa terharu dan berterima kasih kepada Tante Yuni atas kebaikannya. Dengan tas-tas belanjaan di tangan, mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju hotel. Doni merasa senang bisa membantu dan merasa semakin dekat dengan Tante Yuni. Ia berharap bisa memberikan dukungan lebih banyak di masa mendatang. Setelah selesai berbelanja, mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel. Suasana di dalam mobil terasa lebih santai setelah pengalaman berbelanja bersama. Tante Yuni terlihat lebih rileks dan bahagia, sementara Doni merasa puas bisa membantu meringankan beban wanita tersebut. Mereka tiba di hotel beberapa saat kemudian. Doni memarkir mobil dan membantu membawa tas-tas belanjaan mereka. Tante Yuni mengucapkan terima kasih atas bantuan Doni sepanjang hari. "Kamu benar-benar telah membuat hari ini lebih baik, Doni." "Terima kasih banyak," katanya dengan tulus. Doni tersenyum dan mengangguk. "Senang bisa membantu, Tante. Saya harap semuanya akan membaik untuk Tante," katanya. Mereka kemudian menuju resepsionis untuk mengambil kunci kamar dan menyelesaikan beberapa urusan administrasi. Setelah sampai di kamar hotel, Tante Yuni segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Doni merasa canggung untuk berada di kamar wanita lain, memilih untuk duduk di sofa yang ada di sudut ruangan. Ia menyalakan televisi dengan volume rendah dan mencoba mengalihkan pikirannya sementara Tante Yuni mandi. Doni berpikir tentang semua yang telah terjadi hari ini. Ia merasa simpati yang mendalam terhadap Tante Yuni dan ingin melakukan lebih banyak untuk membantunya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah situasi yang rumit dan tidak mudah untuk diatasi. Ia berharap Tante Yuni bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Tante Yuni keluar dari kamar mandi dengan pakaian tidur yang nyaman. "Terima kasih telah menunggu, Doni. Kamu bisa istirahat di sini jika mau," katanya. Doni tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah, Tante. Saya akan di sini jika Tante membutuhkan sesuatu," jawabnya. Malam itu, mereka berdua mencoba untuk beristirahat dan melupakan sejenak semua masalah yang ada. Malam semakin larut, dan Tante Yuni mengajak Doni untuk minum alkohol bersama. "Doni, bagaimana kalau kita minum sedikit alkohol untuk menghangatkan suasana?" tanyanya sambil mengeluarkan sebotol anggur dari minibar hotel. Doni mengangguk, merasa bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal Tante Yuni dan membuatnya merasa lebih nyaman. Tante Yuni menyalakan televisi dan menyetel lagu-lagu yang lembut untuk mengiringi obrolan mereka. Suara musik yang menenangkan memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang santai. Mereka duduk di sofa, dengan gelas anggur di tangan masing-masing, siap untuk menikmati malam yang tenang setelah hari yang penuh emosi.
Doni, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Kamu benar-benar membuat saya merasa lebih baik, kata Tante Yuni sambil tersenyum. Doni tersenyum balik dan mengangkat gelasnya, senang bisa membantu, Tante. Semoga malam ini kita bisa lebih santai. Sambil minum, Tante Yuni mulai memuji Doni. Kamu benar-benar tampan, Doni. Dan saya sangat menghargai bahwa kamu mau bekerja keras sebagai sopir taksi online. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang bertanggung jawab dan tidak malu bekerja keras, katanya dengan tulus. Doni merasa tersentuh dengan pujian tersebut dan merasakan kehangatan di hatinya. Terima kasih, Tante. Itu berarti banyak bagi saya, jawab Doni sambil tersenyum. Mereka terus berbincang, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Doni mulai merasa lebih nyaman, dan kecanggungan yang dirasakannya perlahan menghilang. Ia merasa bahwa Tante Yuni adalah sosok yang bisa diajak bicara dan memahami perasaannya. Seiring berjalannya waktu, Doni mulai merasa bahwa ia tidak perlu terlalu formal dengan Tante Yuni. Tante, saya senang bisa mengenal Tante lebih dekat. Hari ini benar-benar luar biasa, katanya dengan lebih akrab. Tante Yuni tersenyum lebar dan mengangguk. Saya juga, Doni. Kamu membuat saya merasa lebih hidup, balasnya. Dengan suasana yang semakin akrab, Doni mulai merasa bahwa menyebut Tante Yuni dengan panggilan Ibu terasa terlalu formal. Bolehkah saya memanggil Tante dengan sebutan Tante saja? Rasanya lebih akrab, tanya Doni dengan sopan. Tante Yuni tertawa kecil dan mengangguk, tentu saja, Doni. Saya juga lebih suka begitu. Perubahan kecil ini membuat percakapan mereka semakin cair dan hangat. Mereka tertawa dan berbagi cerita tanpa ada rasa canggung. Doni merasa bahwa ia telah menemukan seorang teman baru yang bisa diajak bicara tentang apa saja. Malam itu, mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari masa kecil hingga impian dan harapan mereka. Doni merasa senang bisa membuat Tante Yuni tersenyum dan tertawa. Tante, saya sangat mengagumi kekuatan dan keindahan yang Tante miliki. Tante benar-benar inspiratif, kata Doni dengan tulus. Tante Yuni tersenyum hangat dan mengucapkan terima kasih. Ia merasa bahwa Doni adalah orang yang benar-benar tulus dan peduli. Doni tidak bisa menahan diri untuk memuji kecantikan Tante Yuni. Tante, walaupun usia Tante sudah 43 tahun, tapi Tante masih terlihat sangat cantik dan awet muda. Saya benar-benar kagum, katanya dengan jujur. Tante Yuni tersenyum malu-malu mendengar pujian tersebut. Terima kasih, Doni. Itu pujian yang sangat manis, balasnya. Tante Yuni merasa bahwa Doni benar-benar tulus dalam setiap kata-katanya. Ia merasa dihargai dan dihormati, sesuatu yang jarang ia rasakan dari suaminya. Kamu tahu, Doni, menjadi istri pejabat bukanlah hal yang mudah. Saya harus selalu terlihat sempurna di depan umum, katanya sambil menyesap anggurnya. Doni mengangguk, mengerti betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh Tante Yuni. Tante, saya bisa melihat betapa kuat dan beraninya Tante. Itu adalah sesuatu yang sangat saya hormati, katanya dengan sungguh-sungguh. Tante Yuni merasa tersentuh oleh kata-kata Doni dan semakin yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Tante Yuni menegaskan bahwa sebagai istri pejabat, ia harus selalu terlihat cantik karena itu adalah simbol martabat dari suaminya. Doni, kamu tahu, dalam dunia suami saya, penampilan istri sangat penting. Itu menunjukkan martabat dan status suami, katanya. Doni mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami tekanan yang dirasakan oleh Tante Yuni. Saya harus selalu menjaga penampilan, meskipun kadang-kadang itu terasa melelahkan. Tapi saya melakukannya karena itu adalah bagian dari tanggung jawab saya, lanjut Tante Yuni. Doni merasa empati yang mendalam terhadap situasi Tante Yuni. Ia mengagumi bagaimana Tante Yuni mampu menghadapi semua tekanan itu dengan anggun. Tante, saya benar-benar mengagumi bagaimana Tante bisa menjalani semua ini dengan begitu kuat dan elegan. Itu tidak mudah, tapi Tante berhasil melakukannya, kata Doni dengan penuh kekaguman. Tante Yuni tersenyum dan merasa lebih kuat dengan dukungan yang diberikan oleh Doni. Malam itu, mereka terus berbicara dan berbagi, menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Dengan pengaruh alkohol yang semakin kuat, Tante Yuni mulai berani menggoda Doni. Tatapan matanya menjadi lebih tajam, dan senyum nakal terukir di bibirnya. Doni, kamu tahu nggak? Kamu benar-benar tampan malam ini, katanya sambil menatap Doni dengan tatapan yang menggoda.
Doni merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah dipuji dan digoda seperti ini sebelumnya. Tante Yuni melanjutkan, kamu tidak hanya tampan, tetapi juga sangat baik hati. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Doni merasa pipinya memerah. Ia bingung harus merespons bagaimana. Di satu sisi, ia merasa tersanjung, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin melanggar batas-batas profesionalisme dan moralitas. Tante, saya tidak tahu harus berkata apa, kata Doni terbata-bata. Tante Yuni hanya tertawa kecil dan mendekatkan dirinya lebih dekat ke Doni, membuat suasana semakin intens dan canggung. Doni semakin bingung dengan situasi ini. Candaan dan godaan dari Tante Yuni membuatnya berdebar dan merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk tetap tenang dan menjaga jarak, tetapi pesona dan keberanian Tante Yuni membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Tante, mungkin kita harus berhenti minum, kata Doni dengan suara yang sedikit gemetar. Namun, Tante Yuni hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Doni. Malam ini, kita harus bersenang-senang. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak menikmati setiap momennya, katanya dengan suara lembut namun tegas. Doni merasa semakin terjebak dalam situasi ini. Tante Yuni kemudian berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Doni. Dengan gerakan yang lembut namun penuh keyakinan, ia duduk di pangkuan Doni, membuat Doni semakin kebingungan. Ia merasa tidak tahu harus berbuat apa, tetapi pesona Tante Yuni membuatnya sulit untuk menolak. Tante Yuni mulai berani mendekati Doni lebih dekat. Ia duduk di pangkuan Doni, membuat Doni semakin berdebar. Doni, malam ini aku ingin melupakan semua masalahku. Aku ingin merasakan kebahagiaan dan kepuasan, katanya dengan suara yang lembut namun penuh hasrat. Doni merasa dirinya terperangkap dalam momen yang penuh gairah ini. Tante, saya tidak tahu harus bagaimana, kata Doni dengan suara yang hampir berbisik. Tante Yuni menatapnya dengan penuh kasih sayang dan menggenggam tangan Doni. Jangan khawatir, Doni. Malam ini, biarkan aku yang memandu, katanya sambil tersenyum. Doni merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tahu bahwa situasi ini tidak seharusnya terjadi, tetapi ia tidak bisa menolak pesona dan keberanian Tante Yuni. Ia memutuskan untuk mengikuti arus dan melihat kemana malam ini akan membawanya. Dengan tatapan penuh hasrat, Tante Yuni berkata, Doni, untuk malam ini aku milikmu. Tolong buat saya puas di ranjang. Kata-kata tersebut membuat Doni terdiam sejenak, merasakan campuran antara keterkejutan dan keinginan. Ia tidak pernah menduga bahwa malam ini akan berakhir seperti ini. Tante, saya akan mencoba yang terbaik, jawab Doni dengan suara gemetar. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat berbeda dari yang pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa campuran antara kegembiraan dan kecemasan, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan Tante Yuni. Tante Yuni tersenyum dan mencium Doni dengan penuh gairah. Terima kasih, Doni. Kamu benar-benar pria yang luar biasa, katanya sambil memeluk Doni dengan erat. Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk melepaskan semua beban dan menikmati momen yang ada. Akhirnya, malam itu mereka berdua menikmati momen bersama dengan penuh cinta dan gairah. Mereka melepaskan semua beban dan masalah yang ada, memilih untuk fokus pada kebahagiaan dan kepuasan sesaat. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan keintiman dan kehangatan. Doni dan Tante Yuni menemukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain. Mereka merasakan bahwa untuk sesaat, dunia di luar kamar hotel itu tidak ada. Mereka hanya berdua, menikmati momen yang ada dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Ketika malam semakin larut, mereka berdua tertidur dengan senyum di wajah masing-masing. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berharga dalam momen itu, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam dan penuh makna antara Doni dan Tante Yuni.